Mbak, aku tadi lihat Risa kok banyak diem ya. Dari awal ngobrol sampai pulang, rasanya kayak ada yang dipikirin gitu. Kamu masih ada di sini, di bagian hidupku yang gak pernah bisa aku sentuh lagi. Dan sekarang aku sadar, aku gak pernah benar-benar lepas dari kamu. Hari ini rasanya bahagia banget. Aku punya mama, ayah, terus ada kakek sama nenek yang sayang banget sama aku. Aku bersyukur banget dengan keluarga aku sekarang. Semoga kebahagiaan ini gak pernah hilang. Semoga bisa terus bareng-bareng sampai aku dewasa nanti, sampai kapanpun. Aku gak minta apa-apa lagi, cuma kebahagiaan ini bisa selamanya. Wah, aku tuh seneng banget sekarang. Rasanya kayak punya keluarga lengkap. Ada mama, ada ayah, terus masih ada kakek sama nenek juga. Alhamdulillah kalau kamu bahagia nak. Itu yang paling mama harapin. Kamu gak usah mikirin apa-apa lagi. Yang penting sekarang kamu tumbuh sehat, rajin belajar, dan tetap jadi anak yang baik. Aku juga berdoa, semoga mama sama ayah dikasih umur panjang. Aku pengen kita bareng-bareng terus, Ma. Aku juga berharap mama sama ayah bisa langgeng selamanya. Jangan kayak dulu waktu mama sama papa. Yang sudah lewat biarlah lewat. Sekarang yang ada di depan mata. Mama sama ayahmu yang sekarang insya Allah akan selalu berusaha buat kamu. Kamu gak usah khawatir ya. Iya, Ma, aku percaya. Aku seneng banget bisa lihat mama ketawa lagi. Soalnya dulu mama sering kelihatan sedih. Makasih sayang. Kamu pintar sekali ngomongnya. Mama bangga punya kamu. Ma, aku pengen loh main ke rumah nenek, terus nginep di sana. Boleh nggak? Boleh banget sayang. Tapi jangan sekarang ya. Nanti kalau weekend. Oke deh, Ma. Janji ya. Nanti kalau weekend aku boleh nginep. Iya janji. Mama gak bohong. Nanti sama mama sama ayah juga nginep di rumah nenek. Mereka pasti seneng banget kalau kita nginep di sana. Wih, mantap itu, Ma. Oh iya, terus nanti siang mama sama ayah jemput aku kan? Iya nak. Mama sama ayah bakal jemput kamu. Aku suka kalau dijemput rame-rame gitu. Rasanya beda, kayak spesial banget. Ya memang spesial. Karena kamu itu hadiah paling berharga buat mama sama ayah. Ah, mama bisa aja. Tapi hari ini mama ada ketemu orang bentar ya. Soalnya ada orang yang mau lihat rumah. Tapi mama janji, urusan selesai langsung capcus jemput kamu. Oke, Ma. Yang penting kamu fokus aja belajar. Jangan mikirin jemput. Mama sama ayah pasti datang. Siap, Mama. Loh. Ini gimana? Kok meja makan kosong? Biasanya kan pagi-pagi udah ada ikan, ayam goreng, rendang. Tapi ini kok malah sepi begini? Gak usah ngayal kamu. Maksudnya apa tadi nyebut ikan, ayam, rendang? Kamu nyindir mbak karena gak pernah masak itu. Ah, enggak. Emang aku tadi bilang gitu? Aku tuh bilang, kok tumben mbak belum masak? Halah, ngeles saja. Dikira mbak ini budak apa? Mbakmu itu lagi gak enak badan, Pon. Masuk angin gara-gara semalam maksa ikut kamu ke rumahnya Risa. Tuh kan, padahal aku udah bilang dari awal nggak usah ikut. Mbak cuma kangen anak, kangen menantu, kangen cucu. Masa gak boleh ikut nengok? Ya boleh sih mbak, tapi kalau pulang jam 9 malam, itu udah larut buat orang tua. Nggak heran sekarang masuk angin. Lah terus mbak harus diem aja di rumah. Nungguin kabar dari kamu yang kalau pulang paling juga lupa cerita. Ya tapi kalau begini terus aku juga yang repot. Pagi-pagi pengen sarapan malah nggak ada apa-apa. Udah, gak usah saling nyalahin. Terus kita ini mau makan apa? Masa kopi doang? Udah, beli aja. Nah, cakep tuh. Sini biar aku yang berangkat.
Mbak Sri sama Mas Tanta mau apa? Ayam atau ikan? Atau mau rendang aja, samain sama aku? Hei, hei, hei. Kamu kalau bangun tidur, biasain cuci muka dulu bisa nggak sih? Biar sadar. Yang nyuruh kamu beli ayam ikan siapa? Beli nasi uduk itu di depan gang kan ada. Serius ini nasi uduk? Kalau kamu nggak suka, yaudah beli 2 porsi aja. Nasi uduk emang cocok sih buat sarapan pagi-pagi gini. Rasanya tuh enak banget, aromanya juga wangi. Mana sini duitnya? Aku yang beliin. Bentar, Mbak ambil dulu. Bang, ada gurame bakar nggak? Mas, ini gerobak nasi uduk, bukan rumah makan Sunda. Mana ada gurame bakar? Oh, kalau gitu ayam bakar ada? Nggak ada juga. Ayamnya cuma goreng sama semur. Ya udah, kalau gitu rendang aja bang, 3 porsi. Astaga mas, rendang itu adanya di rumah makan Padang. Ini nasi uduk, lauknya standar. Tahu, tempe, bihun, orek, ayam goreng selesai. Oh, gitu ya. Jadi nggak ada rendang. Nggak ada, tulisannya aja gede, nasi uduk, bukan rumah makan Padang. Iya. Kalau gitu nasi uduk aja bang, 3 bungkus. Tapi nasinya agak banyakan dikit. Nah, itu dari tadi langsung bilang nasi uduk. Nggak bikin saya ngos-ngosan jawab pertanyaan aneh-aneh. Ya siapa tahu ada menu lain gitu. Mas, ini gerobak kecil di depan gang, bukan restoran bintang 5. Menunya nggak bisa tiba-tiba berubah. Iya ngerti sekarang. Makasih bang. Semoga dagangannya laris terus. Amin. Ya udah tunggu bentar, biar saya bungkusin. Siap bang. Mas, ini mau pakai lauknya apa? Ada ayam goreng, semur, tahu, tempe, bihun, orek. Gak usah pakai lauk bang. Sambelnya aja dibanyakin. Nasi uduk 3 bungkus, lauknya nggak ada, cuma sambel. Iya bang. Sambelnya yang numpuk aja. Pokoknya pedesnya berasa. Ya ampun, dari tadi nanyanya rendang lah, gurame lah, ayam bakar lah. Kukira duitnya tebel, ujung-ujungnya beli nasi uduk polosan. Emangnya salah kalau makan nasi uduk sama sambal doang? Yang penting kenyang bang. Bukan salah mas, cuma dari tadi kayak nanyanya bikin saya kira pelanggan Sultan. Ternyata dompetnya kosong. Jangan nuduh bang. Saya tuh lagi diet. Lauk-lauk tuh nggak bagus buat kesehatan. Diet apaan mas? Yang bener aja, nggak ada duit iya. Udah buruan bungkusin bang. Nanti saya bayar kok, tenang aja. Ya jelas harus bayar. Orang saya jualan, bukan lagi sedekah. Rumahnya cantik sekali, Bu Risa. Dari luar mewah, dalamnya juga rapi. Unit ini memang salah satu yang paling diminati. Lokasinya strategis, jadi banyak yang tertarik. Saya suka dapurnya, luas, bisa muat meja makan juga. Tapi ada satu hal yang bikin saya gak ragu. Boleh tahu apa bu? Supaya bisa saya bantu tarikan solusinya. Ruang keluarganya, menurut saya agak sempit. Kalau kumpul keluarga besar, mungkin terasa sesak. Saya paham sekali bu. Untuk kebutuhan seperti itu, ada beberapa unit lain yang mungkin lebih sesuai. Ruang keluarganya lebih lega, bahkan ada yang langsung terhubung dengan taman belakang. Jadi suasananya lebih terbuka dan segar. Oh, di komplek ini juga. Oh enggak bu, lokasinya berbeda. Tapi lingkungannya sama nyaman dan keamanannya terjamin. Itu justru cocok dengan yang saya cari. Saya memang suka ada area hijau di rumah. Bisa santai sambil lihat taman. Betul sekali itu bu. Banyak pembeli memilih unit itu karena kesannya lapang. Dan harganya masih dalam kisaran yang sama. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Menarik sekali. Kalau begitu bisa kita lihat sekarang. Tentu bu. Kalau ibu berkenan, kita bisa langsung berangkat. Jauh dari sini. Kurang lebih sih 15 menitan bu. Bagus. Saya tipe orang yang kalau udah cocok, tidak suka berlama-lama. Cocok sekali bu. Saya pastikan ibu mendapatkan rumah terbaik sesuai kebutuhan. Mama mana ya? Kok belum datang juga? Katanya tadi mau jemput.
Kamu lagi sendirian di sini, nunggu jemputan ya? Kalau nggak salah, kamu anaknya Risa ya? Loh, kok Om tahu mama saya? Om ini temannya mama kamu. Kamu mirip banget sama mama kamu. Kamu nggak perlu takut. Om ini bukan orang asing. Terus kenapa Om ada di sini? Kebetulan aja Om lewat sini. Terus lihat kamu sendirian, jadi ya berhenti. Udah lama kamu nunggu. Lumayan. Kalau gitu, gimana kalau Om antar kamu pulang? Kasian, lihat kamu berdiri terus sendirian di sini. Nggak usah Om. Saya mau nunggu mama sama ayah. Tapi kalau ternyata mereka nggak jemput kamu, bahaya juga kalau kamu sendirian di sini. Nggak apa-apa Om. Mama sama ayah pasti datang. Aku yakin. Bagus kamu percaya sama mereka. Tapi coba pikir, kalau mereka kejebak macet atau ada urusan, kamu nggak akan tahu. Sementara kamu sendiri di sini, kamu nggak takut nanti mama kamu malah khawatir kalau tahu kamu masih berdiri di sini. Tapi nanti mama marah kalau aku ikut orang yang dikenal. Kamu benar, harus hati-hati sama orang asing. Tapi Om ini bukan orang asing buat mama kamu. Kalau kamu nggak percaya sama Om, kamu bisa telepon mama kamu sekarang. Udah, tapi nggak diangkat. Mungkin mama kamu lagi sibuk. Ya udah, kalau kamu tetap mau nunggu, silahkan. Tapi Om akan tetap di sini. Soalnya Om nggak tega ninggalin kamu sendirian. Oke deh. Aku mau ikut sama Om. Pintar, kamu bikin keputusan yang baik. Nah, ini baru saya bilang rumah Bu Risa. Ruang keluarganya lega sekali. Syukurlah kalau ibu cocok. Unit di Blok C memang terkenal lebih terbuka, Bu. Cahaya alami juga masuk dengan baik. Jadi suasananya hangat tapi tetap sejuk. Betul. Saya bisa bayangkan anak-anak kumpul, cucu main di halaman belakang, semuanya terlihat jelas dari sini. Rumah seperti ini yang saya cari. Iya, Bu. Apalagi bangunan ini baru direnovasi tahun lalu. Jadi kualitas cat, lantai, sampai atap rumah sangat terjamin. Wah, pas sekali. Kalau soal harga, apakah masih sama dengan unit sebelumnya? Kurang lebih sama, Bu. Selisih dikit aja karena luas bangunan lebih besar. Masih sangat wajar untuk ukuran rumah di komplek ini. Kalau Ibu berminat, saya bisa bantu urus semua administrasi supaya lebih cepat. Kalau begitu, saya rasa nggak perlu mikir panjang. Alhamdulillah, jadi Ibu serius pilih unit ini? Serius Bu Risa, saya suka modelnya, ruangannya, dan suasananya. Kalau bisa, saya ingin langsung proses. Tentu, Bu. Kita mulai dengan booking fee dulu, lalu lanjut ke tahap berikutnya. Saya akan siapkan semua dokumennya. Oke, Bu Risa. Om, boleh tanya sesuatu? Tentu, tanya apa aja nggak apa-apa. Nama Om siapa? Nama saya Erik. Om Erik ini temenan sama Mama dari kapan? Kok bisa kenal? Kami udah kenal lama, dari zaman SMA. Waktu itu ya masih sama-sama remaja. Banyak hal yang dilalui bareng. Wah, berarti udah lama banget ya? Mama nggak pernah cerita soal itu. Ya, kadang orang dewasa memang gak cerita semua hal ke anaknya. Oh ya, kemarin Om sempat lewat sekolah kamu juga. Dari jauh, Om lihat mama kamu bareng sama pria. Kalau boleh tahu, siapa dia? Oh, itu ayah Arka. Dia ayah kandung kamu. Bukan, kalau papa kandung aku ada di luar negeri. Papa sama mama udah pisah dari dulu. Terus sekarang mama nikah lagi sama ayah Arka. Oh, begitu. Tapi ayah Arka itu baik banget Om. Dia sabar dan selalu perhatian. Walau bukan papa kandungku, tapi aku gak pernah ngerasa sendirian kalau sama dia. Jadi begitu jalannya. Dia sempat pisah dengan orang yang dijodohkannya dulu.